Sekarang adalah pelajaran kedua pada retret musim panas tahun 2025 ini. Firman hidup diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 7, Kejadian 3 ayat 6, dan Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Lalu Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Lalu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Di waktu ini, penginjil Kim Hyun Suk dari gereja Pyungkang Cheil akan menyampaikan firman dengan judul Sejarah Penebusan yang Disempurnakan dari Adam ke Adam. Mari kita menerima kasih karunia bersama-sama. Terima kasih. Firman kasih karunia yang akan saya bagikan adalah berjudul Sejarah Penebusan yang Disempurnakan dari Adam ke Adam. Ini diambil dari buku Sejarah Penebusan seri kelima, bab yang pertama. Seri Sejarah Penebusan seri kelima berisi tentang silsilah Yesus Kristus fase ketiga. Sejarah dari sejak bangsa Israel pergi ke pembuangan Babel sampai Yesus datang. Sejarah Israel pada fase ketiga ini adalah sejarah yang sangat suram dan gelap. Akan tetapi, Pendeta Abraham Park mengatakan bahwa sejarah silsilah fase ketiga ini adalah seperti jeram atau penyempitan arus sungai dalam sejarah penebusan. Jeram atau penyempitan arus sungai artinya arusnya sangat deras. Kenapa begitu? Fase ketiga silsilah Yesus disebut sebagai masa yang gelap. Tetapi setelah melewati jeram atau penyempitan sungai itu, dunia yang luas terbuka. Nah, sama seperti sejarah bangsa Israel yang gelap. Tapi setelah itu akan datanglah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu, dalam seri sejarah penebusan seri yang kelima, bab yang 1, kita pikir ada bagian yang sepertinya harusnya masuk ke buku seri pertama, yaitu tentang penciptaan manusia, kejatuhan, dan pemulihan. Kenapa begitu? Karena Yesus Kristus yang akan menjadi penyelamat bagi kita, akan memulihkan kita. Dan rupa yang seperti apa kita akan dipulihkan. Bab 1 ini mengajarkan hal demikian kepada kita. Maka kita akan melihat seperti yang tadi saya katakan, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan tentang Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup dari debu tanah ditambahkan nafas kehidupan. Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan itu di Taman Eden dan memberikan dua hal yang boleh dilakukan dan satu hal yang jangan dilakukan. Hal yang mutlak jangan dilakukan adalah makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi perempuan melihat pohon itu dan memakannya, lalu memberikannya juga kepada suaminya. Jadi dia tidak taat pada firman dan mengalami kejatuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Dia berkata bahwa dia akan meremukkan kepala iblis melalui keturunan perempuan. Dan dengan demikian, ini membicarakan mengenai proses penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sebelum kita mulai, kita akan melihat unsur pembentuk manusia. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, semua orang tahu tubuh itu badan kita. Tapi untuk membedakan roh dan jiwa itu tidak mudah. Tapi Pendeta Abraham Park menjelaskannya dengan umpamaan
bohlam. Apa yang keluar dari sebuah bohlam? Cahaya kan? Cahaya ini muncul karena ada listrik yang mengalir ke situ. Listrik itu tidak terlihat kan? Tetapi listrik yang tidak terlihat ini menunjukkan apa yang ada di dalamnya lewat bohlam yang memperlihatkan terang. Nah, sama seperti itu, tubuh manusia itu seperti bohlam, jiwa itu seperti cahaya, dan roh itu seperti listrik. Sama seperti listrik, roh tidak terlihat oleh mata manusia. Tetapi ketika roh memasuki manusia, jiwa dapat tahu apa yang ada di dalam roh. Jiwa adalah hal-hal yang dapat dirasakan oleh manusia, seperti hati dan pikiran. Nah, dengan menerima roh, manusia memiliki hati dan pikiran. Dan kita memperlihatkan hal itu. Tetapi, dari apa Tuhan menciptakan tubuh ini? Dia menciptakannya dari debu tanah. Dia menambahkan nafas hidup pada debu tanah ini. Nanti kita bahas nafas hidup ini. Ini adalah roh Allah. Nah, debu tanah tambah nafas hidup ini menjadi makhluk yang hidup. Oleh karena itu, dicatat bahwa makhluk hidup adalah kesatuan dari roh dan tubuh. Ya, makhluk hidup adalah keberadaan di mana roh, tubuh, dan jiwanya menjadi satu. Jadi hari ini mari kita lihat keadaan makhluk hidup ini. Poin pertama, satu besar, adalah sejarah penebusan dari penciptaan, kejatuhan, dan pemulihan manusia. Mari kita lihat proses penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 27, dikatakan bahwa Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri, gambar Allah. Dan bagaimana manusia itu diciptakan? Dengan menambahkan nafas hidup kepada debu tanah, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi lewat proses penciptaan, di Alkitab itu dicatat 2 kali. Di Kejadian pasal 1 dan di Kejadian pasal 2, 2 kali dicatat. Di Kejadian 1, itu berfokus kepada asal-usul manusia dan posisinya di antara semua ciptaan dan alam semesta. Itu Kejadian pasal 1. Sedangkan Kejadian pasal 2 mencatat kondisi hati atau batin manusia yang diciptakan itu. Kejadian pasal 2. Jadi kalau kita lihat prosesnya, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Debu tanah dalam bahasa Ibrani adalah apar min ha'adamah. Min ha'adamah artinya tanah dari tanah itu. Nah, Tuhan menciptakan manusia dari apar. Apar ini artinya debu yang terbaik, bukan debu biasa. Tapi ketika Tuhan ciptakan binatang, kata apar tidak ada, hanya min ha'adamah. Nah, di sini kita bisa tahu betapa telitinya Tuhan menciptakan manusia dengan yang terbaik. Tapi di Kejadian 2 ayat 7, di sini juga muncul debu tanah. Debu ini adalah debu yang seperti apa? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Kejadian 2 ayat 6, ada kabut yang naik ke atas bumi, membasahi permukaan bumi. Dan dari tanah itu nafas hidup diberikan. Nah, kabut itu menyimbolkan apa? Di Yakobus 4 dikatakan bahwa orang-orang yang berteman dengan dunia itu seperti pezinah. Dikatakan, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, dengan orang-orang itu diupamakan sebagai apa? Sebagai kabut. Kabut yang sebentar saja lalu lenyap. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membanggakan kebanggaan yang kosong. Jadi, debu tanah di mana kabut naik, itu mengacu pada keadaan orang yang tidak percaya, yang bersahabat dengan dunia, yang hanya membanggakan kebanggaan yang kosong dan tidak mengenal Tuhan. Alkitab menggambarkan debu tanah dengan kondisi yang seperti itu.
Dan ke debu tanah itu Tuhan menambahkan apa? Nafas hidup. Di sini, nah, bahasa Ibrani-nya nismat haim. Nismat haim. Haim bentuk jamak dari hai, sehingga berarti hidup-hidup. Kehidupan-kehidupan. Dan kata dasar dari nismat adalah neshama, yang artinya nafas atau hembutan. Dalam Alkitab King James Version diterjemahkan sebagai roh Allah atau nafas Allah. Jadi nismat haim berarti nafas kehidupan-kehidupan atau hembusan kehidupan-kehidupan. Dan di Yohanes 6 ayat 63 mengatakan pada kita bagaimana kita bisa menerima roh Allah ini, yaitu lewat firman-Nya. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, roh dan hidup Allah masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika roh Allah, yaitu hembusan dari yang maha kuasa, Neshama, itu datang, manusia menjadi bagaimana? Menjadi bijaksana. Atau di Ayub 32 ayat 8 dibilang berpengertian. Jika menerima firman Allah, menjadi berpengertian. Bahasa Ibrani-nya, berpengertian ini adalah bin. Bin ini, kita tahu kan artinya membedakan atau memahami. Jadi orang yang menerima pengertian, ini menjadi bisa punya kecerdasan untuk membedakan, untuk memahami segala sesuatu. Jadi keadaan menjadi makhluk hidup yang menerima nafas hidup, itu disebut nepes hayah, yaitu keberadaan yang memiliki kehidupan. Jadi makhluk hidup adalah keberadaan yang bernafas dan hidup dalam tubuh, di mana roh dan tubuhnya menjadi satu. Debu tanah adalah tubuh kan, dan roh Allah yang ditambahkan kepadanya, sehingga menjadi satu kesatuan roh dan tubuh. Nah, keberadaan seperti itulah makhluk hidup. Dan di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Kita tidak tahu kan seperti apa rupa Allah, tapi karena Allah adalah roh, gambar Allah secara keseluruhan terkandung di dalam roh itu. Lalu apakah kita persis dengan Allah ketika kita menerima rohnya Dia? Kalau kita lihat di Mazmur 8 ayat 5, dikatakan apa? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Jadi kita keberadaan yang seperti apa? Keberadaan yang sedikit lebih rendah dari Allah. Jadi bukan seluruh gambar Allah tercerminkan dalam diri kita, melainkan hanya sebagian. Lalu mari kita melihat gambar Allah seperti apa yang tercermin dalam diri kita ketika roh Allah masuk ke dalam diri kita. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika saya lihat di sini, gambar dan rupa, saya pikir ini kata yang mirip. Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia seperti demikian? Kata gambar, bahasa Ibrani-nya adalah shelem, yang artinya melambangkan atau menggarisbawahi. Jadi itu berarti meniru suatu keberadaan. Makhluk yang menerima roh Allah dan mencerminkan gambar Allah di dalam dirinya dapat meniru Allah atau menjadi seperti Dia, atau melambangkannya, menggambarkannya. Tetapi rupa di sini, bahasa Ibrani-nya adalah demut. Demut yang berarti menyerupai. Ya. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia menyerupai gambar Allah dalam beberapa hal, menjadi mirip dengan Allah. Dalam Alkitab bahasa Korea pun umumnya menulis menurut gambar dan rupa kita. Tapi versi Alkitab modern menerjemahkannya sebagai menjadikan manusia itu menyerupai kita. Menyerupai. Jadi mari kita lihat 4 gambar Allah yang tercermin di dalam diri kita. Yang pertama adalah gambaran dari segi moral. Dikatakan di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini,
Sesungguhnya ini artinya sejati. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya, sejati ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi keterangan dari kebenaran dan juga kekudusan. Jadi kita diciptakan dalam kebenaran yang sejati dan kekudusan yang sejati. Lihat saudara, karena kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan Allah yang sejati, manusia akan bisa memiliki rupa yang seperti apa, akan punya mentalitas yang benar, hati yang benar, dan kemauan yang benar. Nah, keberadaan seperti itulah keberadaan yang memiliki gambar moral Allah. Yang kedua, ada gambaran rasional dan intelektual. Kita menerima akal dan kecerdasan kita yang akal dan kecerdasan yang benar dari Allah. Akal, seperti yang kita tahu, itu kemampuan untuk menilai dengan benar yang benar dan yang palsu, baik atau buruk. Dan dalam kamus bahasa Korea diterjemahkan sebagai apa? Akal itu kemampuan untuk mengenali yang maha kuasa secara intuitif. Jadi, makhluk yang memiliki akal adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk secara intuitif mengenali siapa yang menciptakan mereka. Jadi, jika kita memiliki gambar yang rasional dan intelektual ini, lewat akal yang benar, kita akan bisa mengenali siapa? Kita akan bisa mengenali Allah. Dan karena kita telah menerima kecerdasan yang benar, kita akan dimampukan untuk memahami, merasakan, dan membedakan segala sesuatu. Sehingga kita bisa menguasai segala ciptaan. Nah, kemampuan inilah yang merupakan gambar yang rasional dan intelektual dari Allah. Dan yang ketiga itu apa? Dikatakan di Yudas 1 ayat 10, tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Di sini ada ungkapan binatang yang tidak berakal. Binatang itu tidak ada akalnya. Nah, tidak berakal di sini dalam bahasa Yunaninya alogos. Kata logos kita tahu kan artinya firman. Dan dengan ada awalan a artinya negasi, artinya tanpa firman. Binatang yang tidak berakal tidak memiliki kemampuan untuk mengenali yang maha kuasa secara intuitif karena mereka tidak memiliki firman. Akibatnya mereka tidak bisa memahami siapa yang kudus itu. Nah, Alkitab sebut mereka sebagai orang yang dalam keadaan seperti binatang. Yang ketiga, ini apa? Gambaran rohani. Ini adalah spiritualitas atau keabadian. Karena Allah adalah roh, orang yang menerima gambar rohani dapat berkomunikasi dengan Allah. Jadi orang yang memiliki kerohanian mengalami hadirat Allah setiap saat. Ketika Allah yang adalah roh menyertai kita, maka meskipun kita tidak melihatnya, kita merasakan kasih karunia, seolah-olah hidup kita dibantu oleh seseorang. Dan kita sadar bahwa, oh, Tuhan menyertai kita. Nah, keberadaan yang memiliki spiritualitas, demikian, mengalami hadirat Allah. Ini berarti kemanapun pergi, akan tahu, oh Allah menyertai saya. Berjalan bersama dengan Allah. Nah, jika Allah ada di samping saya ini misalnya, apakah saya akan lakukan hal-hal yang tidak disukai Allah? Tidak bisa kan? Jadi apa yang dilakukan oleh keberadaan yang demikian? Mereka akan hidup untuk kemuliaan Allah. Pendeta Abraham mengatakan bahwa hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang melakukan hal-hal yang Allah lihat dan dia bilang itu baik. Begitu kan? Jika Allah sertai kita, tentu kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Allah. Jadi orang yang seperti itu adalah keberadaan yang hidup untuk kemuliaan Allah setiap hari. Dan spiritualitas, rohnya tidak mati. Roh itu tidak mati. Oleh karena itu orang yang menerima hidup kekal dari Allah adalah keberadaan yang bisa hidup selama-lamanya. Yang keempat, gambar yang tercermin dalam tubuh manusia. Gambar yang tercermin dalam tubuh manusia. Tubuh ini pun menampung roh yang tidak dapat mati. Jadi pada awalnya, badan manusia diciptakan untuk tidak mati. Gambar Allah tercermin di dalamnya.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi tubuh manusia pun pada awalnya adalah yang bisa hidup selama-lamanya. Tubuh ini pun tidak mati, karena kita memiliki keabadian. Orang-orang menerima hidup kekal dari Allah. Di 1 Korintus 15, 51-52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, jadi pasti akan ada pekerjaan ubah. Kenapa? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang tubuhnya tidak akan mati sebenarnya. Nah, inilah gambaran dari penciptaan yang akan disempurnakan. Jadi makhluk hidup adalah keberadaan yang luar biasa yang Allah telah berikan 4 gambaran Allah ini. Jadi, apakah saya yang sekarang memiliki gambar moral Allah dalam diri saya? Saya bertindak dengan hati, pikiran, dan kemauan yang benar? Apakah saya memiliki gambar rasional dan intelektual sehingga saya mengenali Allah dan menguasai segala sesuatu dengan benar melalui kecerdasan yang Allah berikan? Apakah saya memiliki spiritualitas sehingga saya berkomunikasi dengan Allah dan menantikan dunia yang kekal? Dan apakah karena tubuh saya ini juga tidak akan mati, tubuh yang Tuhan berikan sejak semula, apakah saya hidup dengan harapan ubah dan mengejarnya? Nah, karena kita adalah keberadaan yang luar biasa, seperti demikian, Alkitab bahwa jemaat-jemaat kudus, orang-orang kudus itu sangat mulia. Di Mazmur 8 ayat 4-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah rupa kita hari ini sebagai makhluk hidup. Jadi orang yang seperti itu disebut apa? Manusia baru di Kolose 3 ayat 10. Manusia baru itu terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Pengetahuan yang benar. Dalam bahasa Yunaninya adalah epignosis. Ini berarti pengenalan akan Allah. Kita tahu kan kata pengenalan akan Allah, bahasa Ibraninya yada, bahasa Yunaninya juga yang lain ginosko. Mengenal Allah, Yohanes 17 ayat 3. Tapi lebih dari itu, epignosis ini memiliki makna yang lebih dalam. Ini berarti kita telah mengenal Allah secara pengalaman. Dan tidak berakhir dengan pengetahuan saja, tapi epignosis ini artinya kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan pengetahuan atau pengenalan itu. Pengenalan itu menjadi karakter kita. Nah, itulah epignosis. Jadi bagaimana kita harus mengikuti gambar rupa Allah? Itu artinya kita menjadi keberadaan yang diperbaharui dalam pengetahuan lewat menjalani apa yang kita alami dalam iman setiap harinya. Sesuai dengan pengetahuan dalam iman setiap harinya. Itulah manusia baru, makhluk hidup. Keberadaan yang mencerminkan gambar Allah. Jadi mari kita pikirkan, apakah keberadaan saya menunjukkan 4 gambar Allah itu dengan baik? Saat mempelajari hal ini, saya merasa tidak layak dan malu. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang hidup. Nah, lalu di mana Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan itu? Ditempatkan di Taman Eden, di sebelah timur. Tuhan menempatkan. Di ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Mengambil di sini dalam kata Ibraninya lakah. Di mana lagi kata lakah itu dipakai? Di Kejadian 5 ayat 24, di mana Henok berjalan dengan Allah, Allah mengambilnya lakah sehingga dia tidak ada lagi.
Jadi ketika Allah mengambil manusia itu, Henokh dalam bentuk ubah kan? Nah demikian pula ketika Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden, itu berarti Allah mengambil manusia dan menjadikannya bagaikan Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang Allah dirikan. Jadi itu adalah taman yang berpusat pada Allah. Karena taman ini berpusat pada Allah, kita harus hidup sesuai dengan hukumnya agar kita bisa mencapai keadaan yang sempurna yang kita tuju. Namun di sana, di mana keberadaan Allah berkuasa, Eden, Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang menentukan kematian dan hidup kekal, tergantung pada ketaatan. Perjanjian perbuatan kan? Ini bukan untuk membatasi Adam, melainkan diberikan karena ada sesuatu yang sangat penting bagi Adam sebagai makhluk hidup untuk bertumbuh menuju kesempurnaan yang Allah inginkan. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan dan satu hal yang dilarang. Apa dua hal yang harus dilakukan? Itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dan yang tidak boleh dilakukan itu apa? Itu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi di Kejadian 3 ayat 6, perempuan melihat ke buah pohon yang dilarang dimakan itu, karena buahnya itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, maka dia makan dan berikan kepada suaminya juga. Itu sebabnya mereka jatuh dalam godaan ular. Di Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 20, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Jadi mata kita harus selalu mengikuti apa? Firman Allah, mengarah kepada firman Allah. Tetapi apa yang dilihat oleh perempuan itu? Dia tidak terus-menerus melihat dan mengikuti firman Tuhan, tetapi dia melihat pohon itu, dan pohon itu terlihat demikian, baik untuk dimakan, sehingga dia makan buahnya. Oleh karena itu, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan dan mengikutinya setiap hari. Maka di Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatimu ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menerima firman Tuhan, Roh Allah. Dan apa yang dapat mengenali Roh Allah adalah hati dan pikiran manusia. Kita menerima Roh Allah, tapi bagaimana kita menjaganya? Gambar Roh Allah dapat dikenali, digambarkan, dan dirasakan di dalam hati dan pikiran kita. Dan hati kita harus menjaganya itu dengan baik. Kenapa? Karena hati, dari situ memancar segala kehidupan yang berasal dari Roh Allah. Oleh karena itu, harus dijaga. Oleh karena itu, Adam dan Hawa jatuh karena mereka tidak sepenuhnya percaya pada firman Tuhan dan tidak taat pada perintahnya. Jadi apa akibat dari kejatuhan ini? Akibat dari kejatuhan ini, adalah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan ketidaktaatan pada firman Tuhan dan kebenarannya. Kita lihat isinya. Taman Eden adalah tempat di mana mereka bisa hidup bersama dengan Allah, bercakap-cakap dengannya. Tetapi Adam dan Hawa yang berdosa bersembunyi di balik pohon-pohon di taman, menghindari wajah Allah. Mereka terpaksa terpisah darinya. Akibatnya, mereka mengalami kematian rohani, yaitu perpisahan dari Allah. Yang mengalami kematian rohani ini, mau tidak mau, juga mengalami apa? Sumber hidup manusia adalah Roh Allah. Tapi karena roh mereka mati, mereka mau tidak mau mengalami kematian fisik. Maka Adam hidup sampai 930 tahun lalu dia mati. Rupa Adam yang demikian di Roma 5 ayat 12 dikatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Satu orang Adam berbuat dosa, dan semua orang
berbuat dosa. Maut yang datang kepada Adam, yang satu itu datang kepada semua orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa Adam yang pertama dicatat oleh Tuhan sebagai wakil seluruh umat manusia. Dan kisah Adam adalah kisah kita hari ini. Dan hasilnya Tuhan berkata, karena engkau adalah debu, engkau akan kembali menjadi debu. Jadi makhluk hidup yang telah kehilangan nafas hidup, roh Allah, dan menjadi debu tanah. Debu ini sama dengan debu pada awalnya? Tidak. Tapi apa yang muncul di sini? Itu menjadi tanah yang ditumbuhi duri dan onak. Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan memberikan harapan dengan janji keturunan perempuan, tapi dikatakan tanah itu akan menghasilkan duri. Lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden dan berkata, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Bagaimana manusia harus mengolah hatinya itu? Bagaimana? Di Roma 3 ayat 20 dikatakan, dengan hukum Taurat kita mengenal dosa dan bisa membajak hati kita. Hukum Taurat itu menyadarkan akan dosa. Jadi orang yang jatuh tidak tahu bahwa segala sesuatu yang dalam hatinya itu penuh dengan duri, yang menusuk, yang melukai. Tapi ketika kita menerima hukum Taurat, akan bisa menyadari, oh inilah dosa. Saya telah berbuat dosa. Lalu bertobat. Itulah yang dimaksud dengan membajak tanah. Jadi, dengan berkata bahwa Tuhan akan memulihkan melalui keturunan perempuan, janji tentang keturunan perempuan ini adalah jalan keselamatan pertama yang ditunjukkan kepada umat manusia yang telah jatuh, yang pikirnya segala hal telah berakhir. Dan sebagai jaminan bahwa Tuhan pasti memenuhi janji itu, yang Tuhan berikan adalah pakaian dari kulit binatang. Nah, seperti apa pakaian dari kulit binatang ini? Pakaian ini menutupi malu atau aib dari orang berdosa. Karena Adam dan Hawa telanjang dan malu, mereka membuat pakaian apa? Pakaian dari daun. Namun, daun itu hanya menutupi bagian pinggul mereka dan tidak bisa menutupi segala rasa malu mereka. Tapi pakaian kulit binatang yang Tuhan buat, bahasa Ibraninya ketonet. Itu kata yang sama dengan pakaian para imam yang menutupi dari leher sampai pergelangan kaki, sehingga seluruh rasa malu itu tidak kelihatan, tidak muncul. Tapi ada satu hal yang harus kita pikirkan, apa yang dibutuhkan agar pakaian kulit itu datang kepada manusia, perlu pengorbanan seekor binatang. Karena seekor binatang disembeli, kulitnya bisa dibuat dari pakaian binatang itu kan. Jadi apa makna pakaian kulit ini bagi kita? Itu adalah pengorbanan, korban Paskah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita mengenakan pakaian kulit dan tidak lagi tertusuk duri-duri di tanah yang penuh semak duri ini. Jadi, apakah segala rencana keselamatan lewat salib Yesus ini adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan setelah Adam berbuat dosa? Tidak. Di Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hati kehendaknya. Jadi ini bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Allah terlebih dahulu menyiapkan semuanya ini bagi kita dengan kasih-Nya. Kasih Allah yang terlebih dahulu, kasih agape yang tidak terbatas. Kematian Yesus sebagai domba Paskah adalah untuk menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi manusia sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kepada Yesus ditimpakan semuanya itu dan masalah dosa diselesaikan. Jadi, pakaian yang kedua, berikutnya, pakaian kulit ini juga merupakan pakaian perlindungan mutlak Allah bagi orang berdosa. Tanda perlindungan Allah yang membuat kita tidak tertusuk atau terluka oleh duri. Apapun yang tumbuh di tanah yang terkutuk. Tusukan, luka, hukuman, dan cambukan, itu seharusnya menimpa siapa? Seharusnya menimpa kita yang penuh semak duri. Tapi Yesus menanggung semua itu menggantikan kita. Semua orang yang hidup di dunia yang jatuh ini memiliki duri secara mental ataupun fisik. Cara agar tidak tertusuk duri itu adalah dengan mengenakan pakaian kulit binatang dari Yesus Kristus yang adalah domba Paskah kita. Jika Yesus tidak memberi pakaian dari kulit binatang ini, maka itu adalah penderitaan yang kita akan terima. Tapi karena Yesus menanggungnya, apa yang kita terima? Kita menjadi sembuh, kan tadi dikatakan. Artinya, Allah telah menyelesaikan masalah semak duri dengan menanggung semuanya dan mati di kayu salib. Oleh karena itu, tanah yang tadinya penuh dengan semak duri, kini telah apa? Telah dibajak dan menjadi apar min ha-adamah. Nah, peristiwa salib Yesuslah yang menjadikan itu. Jadi, kasih Allah yang terlebih dahulu yang memberi Adam dan Hawa pakaian kulit binatang, meskipun mereka tidak memintanya, itu digenapi dan ditegaskan lewat karya penebusan salib Kristus. Dengan memberikan kita penebusan kekal, kita dijadikan penggenap perjanjian baru. Di Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, bukan dengan darah domba jantan atau darah anak lembu, tapi dengan darahnya sendiri. Dengan itu ia mendapat kelepasan kekal, atau terjemahan lain, membawa pendamaian kekal. Dan di Yeremia 31 ayat 33, kepada umat Israel yang telah dipulihkan oleh Allah, yang telah disembuhkan oleh Allah, Tuhan membuat perjanjian baru. Dan isi perjanjian baru itu adalah bahwa Allah menuliskan Tauratnya dalam hati mereka. Maka mereka menjadi mengenal Allah, kan? Percaya pada Allah dan mengikuti Allah. Dan karena Allah telah memberikan rohnya, tidak perlu lagi orang berkata, kenalah Tuhan, dikatakan. Karena semua orang telah mengenalnya. Karena Tuhan telah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah rupa yang telah menerima pakaian kulit binatang dan perjanjian baru. Saudara percaya? Yesus sebagai keturunan perempuan yang Allah janjikan pasti akan datang pada waktunya. Lalu kenapa dia menderita di kayu salib? Di Galatia 4 ayat 4 dikatakan, setelah genap waktunya Tuhan mengutus anaknya. Nah, ini waktu yang sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Sesuai dengan jadwal waktu Tuhan, Tuhan menjalankan sejarah penebusannya. Kita di sini sesuai dengan jadwal waktu Allah dalam karyanya yang luar biasa. Nah, meskipun anaknya diutus pada waktunya, orang tidak menerimanya. Dan karena itu tidak diselamatkan. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 23, Tuhan mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi, ketika Yesus diutus pada waktunya, yang kita lakukan adalah menerimanya. Yang harus kita lakukan. Tapi orang yang tidak membajak keadaan hatinya, menusuk Yesus dengan duri dan onak, mencambuk dia, menyalibkannya. Inilah yang terjadi pada kedatangan Yesus yang pertama. Peristiwa penyalipannya.
Tapi sebelumnya Tuhan berjanjikan untuk meremukkan kepala ular atau kepala iblis. Itu digenapi sesuai dengan janjinya ketika Yesus bangkit setelah 3 hari. Peristiwa kebangkitan. Kenapa itu peristiwa yang meremukkan kepala ular? Karena orang yang berbuat dosa berasal dari siapa? Dari iblis atau dinaungi iblis. Karena iblis adalah pendosa sejak semula. Dan anak Allah datang untuk apa? Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Lalu apa akibat dari perbuatan dosa? Maut. Roma 6 ayat 23. Jadi iblis ingin membawa semua orang kemana? Ke maut. Tetapi Yesus Kristus menanggung semua dosa manusia di dalam dirinya. Mati di kayu salib, menyelesaikan masalah dosa, dan bangkit kembali. Jadi dengan demikian, dia telah mengalahkan apa? Sepenuhnya mengalahkan kuasa maut dan meremukkan kepala iblis. Maka di 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Yesus yang bangkit telah mengalahkan kuasa maut yang disebabkan oleh dosa dan meremukkan kepala iblis. Dengan demikian ia membinasakan pekerjaan iblis dan menang, menggenapi misi yang Allah berikan kepadanya sebagai keturunan perempuan. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di situ Yesus datang kan, dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Memiliki damai sejahtera, berarti perang telah berakhir kan? Kenapa? Karena Yesus sudah membinasakan pekerjaan iblis. Oleh karena itu, dia menyatakan damai sejahtera bagi kita. Selama kita ada di dalam Yesus Kristus, kita menjadi keberadaan yang damai sejahtera. Jadi, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian memerintahkan apa? Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu, sesudah itu, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di sini ada satu hal yang harus kita pikirkan. Sebelumnya, keadaan yang terbuat dari debu tanah itu tidak hanya debu tanah biasa kan, tapi penuh dengan duri, semak duri. Tapi Yesus Kristus menanggungnya dan menjadikan kita menjadi yang halus, hapar minha adamah, di mana segala sesuatu bisa ditanam di tanah yang baik itu. Kemudian dia menghembuskan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini berarti manusia yang dibuat dari debu tanah menerima nafas hidup dan menjadi apa? Menjadi makhluk hidup. Nah, Yesus yang bangkit berkata kepada keberadaan dari debu tanah untuk terima Roh Kudus. Itu berarti dia menjadikan mereka kembali sebagai apa? Sebagai makhluk hidup, sebagai gambar Allah. Apakah kita percaya itu, saudara? Jadi setelah mengatakan terimalah Roh Kudus, tidak hanya di situ, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini artinya pekerjaan yang menghidupkan kan? Artinya bukan hanya Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita, tapi kita sebagai makhluk hidup juga bisa melakukan apa? Pekerjaan yang memberi hidup kepada orang lain. Jadi setelah Yesus Kristus, tubuh kita yang mati karena dosa, karena waktu Tuhan belum genap, ya. Tapi roh kita hidup karena kebenaran. Jadi kita yang telah menjadi makhluk hidup melalui iman kepada Yesus Kristus, sekarang harus melakukan apa? Kita harus menjalankan pergerakan hidup ini, membuat banyak orang percaya pada Yesus Kristus.
Yesus berkata, itulah misi kita. Oleh karena itu, dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi, jadilah saksi bagiku. Matius 16 ayat 27. Jadi setelah menjadikan kita makhluk yang hidup, dia naik ke sorga, tidak selesai di situ. Di ayat 27 dikatakan, anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapa. Dan di kisah 1 ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat, dia naik ke sorga. Nah, cara yang sama di sini, bahasa Yunaninya hontropon. Dikatakan dia pasti akan kembali. Dia akan datang kembali bagi kita. Di Roma 8 ayat 11 dikatakan, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Ini pekerjaan ubah kan? Jadi sejarah penebusan Allah tidak berhenti di makhluk yang hidup, tapi harus berlanjut hingga roh yang disempurnakan. Di Roma 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi hidup, ya. Roh hidup. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan apa? Akan menghidupkan juga tubuhmu. Ini pekerjaan ubah. Inilah penyempurnaan dari sejarah penebusan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan bahwa pada akhir zaman, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, jika Yesus telah menjadikan kita makhluk yang hidup, berikutnya kita harus mencapai apa? Harus maju kepada pergerakan ubah. Roh yang menghidupkan. Dikatakan di Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia datang untuk mengubah kita tanpa berhubungan dengan dosa. Kenapa? Karena Yesus yang kedatangan pertama telah menyelesaikan semua masalah dosa, membinasakan semua pekerjaan iblis, dan menyatakan damai sejahtera. Oleh karena itu, dia bilang dia akan datang kembali bagi yang menantikan dia. Jadi mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Tuhan menciptakan manusia, tapi karena manusia jatuh, Tuhan berkata bahwa dia akan memulihkan mereka. Apa keadaan asli manusia ketika Tuhan ciptakan? Debu tanah. Kepada mereka yang hanya menaikkan kabut saja, tidak mengenal Allah, yang bersahabat dengan dunia, Tuhan menghembuskan nafas hidup, yaitu roh Allah, sehingga mereka menjadi makhluk yang hidup. Karena nafas hidup itu adalah roh Allah, itu membawa gambar Allah. Maka keberadaan yang menerima nafas hidup menunjukkan gambar Allah yang diberikan kepada kita. Keberadaan yang seperti itu adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup harus bertumbuh menuju roh yang menghidupkan, menuju keadaan rohani yang sempurna. Tetapi karena manusia tidak taat firman dan kehilangan nafas hidup Allah, mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke tingkatan debu tanah. Itulah debu tanah. Dan debu tanah ini juga bukan sama seperti debu tanah sebelumnya. Ini debu tanah yang penuh dengan semak duri. Tuhan berkata apa? Usahakanlah itu, bajaklah itu. Tapi manusia tidak bisa membajaknya. Oleh karena itu, Yesus pada kedatangan yang pertama datang dan membajak semak duri ini yang ada di dalam diri kita. Dia menjadikan kita apar min hadama yang baik, di mana segala sesuatu dapat ditanam.
Dia menambahkan nafas hidup dan menjadikan kita apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Lalu sampai pada keadaan apa? Kita harus mencapai. Lewat kedatangannya kembali, dia akan menjadikan kita dalam keadaan rohania yang sempurna, roh yang menghidupkan. Tapi tahap dari makhluk hidup ke keadaan rohani yang sempurna, itulah ukuran kepenuhan Kristus, kepenuhan Kristus. Kita harus mengetahui Yesus Kristus dengan jelas setiap hari, sehingga menjadi kepribadian yang utuh di dalam kita, epignosis. Barulah kita bisa diubah ketika waktunya. Oleh karena itu, kita harus melakukan pergerakan ubah yang menyempurnakan sejarah penebusan. Di Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Epignosis, tadi kita bahas kan, pengetahuan yang dalam. Jika kita telah mengenal Allah secara pengalaman, lewat yada atau ginosko, itu tidak selesai begitu saja. Tapi lewat mengetahui kehendaknya, menjalani dalam kehidupan kita, firman itu menjadi bagian dan karakter kita. Dan akhirnya kita bertumbuh hingga mencapai kepenuhan Kristus dan mengalami ubah. Ketika saya lihat ini, saya bertanya, bagaimana kita bisa mencapai keadaan itu? Lalu ada satu ayat yang terlintas di kepala saya. Ya, ayat yang diberikan Wahyu 10 ayat 10. Kitab kecil di hari akhir. Ciri-ciri kitab ini apa? Dikatakan manis di mulut, tapi setelah makan perutnya menjadi pahit rasanya. Artinya ketika menerima firman, rasanya sangat baik kan? Sangat baik. Tapi sangat sulit untuk mempraktikkan firman itu. Contohnya, di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dikatakan mengenai kata-kata berkat kan. Orang senang dengar itu, akan bilang amin amin. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Namun yang penting, dikatakan bahwa hal ini terjadi jika menjaga atau menaati firman. Kalau tidak bagaimana? Yang terjadi adalah Ulangan 28 ayat 15 sampai 68-nya, yaitu kutuk akan datang. Jadi kita tahu sangat sulit untuk menaati firman. Tapi senior mengatakan bahwa ada rahasia ubah di sini. Ketika kita menerima firman, kita merasa sangat senang. Tapi ketika mempraktekannya, susah kan, pahit. Namun, dengan mengulangi antara manis dan pahit ini, firman itu tanpa sadar akan menjadi bagian dari karakter kita. Ketika itu menjadi bagian dari karakter kita, itulah epignosis, pengetahuan yang epignosis. Iman serta pengetahuan menjadi satu, sehingga terjadilah pekerjaan ubah. Jadi, ketika saya mendengar firman ini, saya pikir, oh, untuk bertumbuh sampai kepenuhan Kristus, saya harus mengenal Kristus. Dan buku apa yang bersaksi hanya tentang Kristus? Nah, seri sejarah penebusan yang kita pelajari hari ini demikian. Bahkan orang yang menulis rekomendasi juga berkata, bagaimana mungkin kisah tentang satu pribadi Yesus bisa ditulis dengan begitu banyak konten seperti ini? Buku sekarang sudah keluar 13 seri. Jadi, untuk kita bisa bertemu sampai kepenuhan Kristus, kita harus memakan firman, penebusan setiap hari. Tetapi hal yang penting adalah firman itu harus menjadi bagian dari karakter kita. Kita harus coba mempraktekannya. Itu sangat pahit. Kita sering gagal. Namun dengan memakan firman yang manis, mempraktekannya meski pahit, lalu memakan lagi yang manis, mempraktekannya meski pahit, dengan terus-menerus mengulangi proses itu, kita akan mengalami pekerjaan ubah. Kesimpulannya, di Yohanes 4 ayat 38, dikatakan bahwa inilah misi gereja dan orang-orang kudus di akhir zaman. Dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu dengan datang memetik hasil usaha mereka. Ini adalah misi gereja di akhir zaman. Contohnya, seorang telah membajak, menabur benih, dan menumbuhkannya sehingga buahnya sudah siap. Yang Anda lakukan hanyalah mengambilnya dan memakannya. Tinggal begitu saja. Tapi begitu pun tidak bisa.
Semuanya sudah disiapkan, hanya perlu dimakan. Nah, semua orang yang hidup di masa sekarang berhutang banyak kepada semua pendahulu di masa lalu. Mereka telah membajak, menabur, menumbuhkannya. Sekarang yang kita lakukan hanya perlu mengambil dan memakannya. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di masa sekarang memiliki hutang yang sangat besar kepada orang-orang di masa lalu. Kenapa? Karena mereka telah bekerja keras untuk kita. Sekarang kita hanya perlu makan. Kita bisa kan melakukannya kan, saudara? Jadi kita juga harus mengenal Yesus Kristus. Dan pendeta Abraham Park telah menuliskan dalam buku seri sejarah penebusan. Apakah kita tidak bisa memakannya? Jadi, jika kita berpikir ini adalah akhirnya, apa yang harus kita capai? Kita harus mencapai ubah kan? Karena Tuhan telah merencanakan seluruh rencana penebusan untuk itu. Kita harus mengejar ubah dengan setiap hari memahami Yesus Kristus lewat firman penebusan. Kadang-kadang untuk menaatinya, tapi setiap kali berusaha untuk taat, dengan begitu, dengan berusaha untuk taat, walaupun sulit, firman itu akan menjadi karakter kita. Jadi kita harus percaya firman itu. Kita dipanggil untuk itu dan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Mazmur 50 ayat 5, tema kita. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Orang-orang kudus. Mereka yang mengadakan perjanjian dengannya lewat persembahan atau lewat korban persembahan di sini. Setiap hari kita menerima firman, lewat ibadah, berusaha untuk taat, kita mengalami pekerjaan ubah. Kita akan mengalami pekerjaan ubah pada waktu yang ditentukan. Jadi, kita yang datang dari seluruh dunia, kita datang untuk menggenapi misi ini. Dan saya sungguh berharap kita semua, tanpa terkecuali, berjuang untuk mengenal Yesus Kristus, mengejar perubahan yang merupakan kerinduan Allah, mengejar ubah, dan akhirnya mencapai kemuliaan sesuai dengan yang Allah rindukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami yang sangat kurang dan malu ini, kami hidup dengan semak duri, menusuk dan melukai orang. Tapi Yesus Kristus telah menanggung semua itu dan memakaikan kami pakaian kulit binatang. Ia berkata, sekarang kamu adalah umatku yang telah mengikat perjanjian denganku, perjanjian baru. Bapa, kami percaya sepenuhnya pada firman itu, dan kini kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami setiap hari lewat Roh-Mu, sehingga kami bisa dengan jelas mengenal Yesus. Bapa, tuntunlah agar dalam harapan ubah, kami semua berjuang untuk mengenal Yesus Kristus, hingga kami diubah. Lewat pemberitaan firman ke seluruh dunia, kiranya kami menjadi orang-orang yang bisa Engkau pakai untuk pemulihan dunia ini dan untuk mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna. Kami naikkan segala doa kami ini dengan bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.